Karamadinya ba'da wa lamana bi salafun salihun wa ala kulli hadin salihatin ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Hadratin nabi yadi meja sebagai nabi asyik. Imam Sirahna Zati Suara Bakar Mirim Basyar Bin Muhammad Zakir Masjid Bakar Masjid Bakar Masjid Bakar Raja Bakar Hamid Masjid Raja Yadi Jalan Wahid Masjid Mudarabi Ma'ad Yadatim Yadi Masjid Syarabi Wa Murakin Rohi Nasir Mahfasabi Wa Yajab Salam Masaban Wa Nisar Sisani Salam Kamikan Salam Bejam Saya Makrami Yadi Al-Tabah Jadi Jabati Mahfuz Mudarabi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyibullah min mahalika al-hasanai barmanai. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa karim wa duriyatihi wa min baitihi ajma'in Allahumma firlahu wa bihim wa warhamhum jannatan wa barakatuh Muhammad ya Allah. Syawalina ilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى الله جميعا كما تنجدنا قدنا سيدنا سيدنا وجعلنا بيد سيدنا الملك المقربين وجعلنا خير راشدين وجعل سنة الصالحين وجعل الأئمة والمجتهدين وجعل الخطاة والمفسرين وجعل قبور المسلمات وجعل ملك الكتب التي دارت وسلم عليك هذا الكتاب سبحان محمد وزل لنا وسلم عليك هذا الكتاب سيدنا عبد الله سبحانه رضي الله ونفعنا بعلوم ديننا في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah. Monggo bacaan sampai akhir. Kami rahmat sesuatu kemuliaan yang bahagia. Ukiamat untuk melakukan sedaya puji kemuliaan Allah. Mugi-mugi sedaya para istiqamah sakit berpaling pada umur dan ibadah. Berpaling beriman Islam istiqomah akhir beribadah. Dan saling mendasakan yang dikasih ahli amal, ahli ikhlas, ahli syukur, ahli taubat, ahli tawakal, ahli tadarruk, ahli tafarruq dan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya satu kita baik hati diberkutiakan sedaya penyakit lahir, penyakit sakit, dan sambil baik selamat sang sedaya barat dunia barat akhirat. Dan sambil baik barokah sedaya umur, barokah sedaya rezeki, barokah sedaya rezeki, barokah sedaya keluarga anak turuni. Dan mugi-mugi sedaya keluarga barokah jenengan. Rasa dipun-pun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bintik sama jiwa jiwa dan kabul dari Allah. Mugi-mugi kabul dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumid dunya fid dharain amin. Allahumma arzuqna hikmataka wa sunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuha arifin sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza waqa'a minka dzambun. Idza waqa'a minka dzambun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a dalam nalikane tulibo. Minka saing sira padha dosa. Ala hasbi maqamika ing atase milang-milang derajat sira. Wala yakunu maqara maqdam. Orang iku sababan dari sebab tiasika. Mari pegor sira atau putus asa sira. Ayat tadi tegese natrapi opo dari natrapi yak saka ing ngrasa pegor sira. Ngrasa pegor min husul istiqomah saking hasil istiqomah. Ayat dari ahwalika tegesi jejeki biro-biro tingkah siro ma'arabbika serta pengeran siro diantara tidak kelawan yentone ketati siro bisa bagi suduri dan di kelawan sebab metuni dosa anna husulal istiqomah setuhune hasil istiqomah laka kabini siro itu mustahilu kamu hal bayamilu kamu mobil mati siro apa dari kamu kurung ikut ngala ta'ati khairi ingatasi nanzali riali dambun minat dulu binyakani saya dua-dua dosa minat dulu binyakani saya dua-dua dosa wahal dawakai titikot ibu abulakun kang luwih luput yana istiqomah karena seturi istiqomah ala ubudiyah yang ngatasi ubudiyah ibu layuna kiduha orang melawan istiqomah apa fi'lu damdi ngelapori dosa ngala sabar ala sabilil falatati yang ngatasi dalam wujud wal hafwati lan bukun ida jaroi danarikan rumahku opo al-qadaru pesten ngalahi ngatasi abdi idalika kelamu kono faltatu wa inna yunafiduha ay mestine melawani ing istiqomah opo al-israru netepi alaihi ngatasi dambun wal azmi lan ala fi'li ngatasi nglakoni dambun sanian ing dalam ambal kakawin itu wal wajibu mongko te wajib ngalai kaya ngatasi siro iku al-tebuka yen tobat siro tobat ila maulah kamari bedoro siro wadan jiwan bali siro ilai maring maulah wala tayasu lan ojo rasa pegot sira ini rahmatihi saking rahmati Gusti Allah bapak dia pun mongko terkadang pun apa dari kamu menunggu jambut karena itu akhirat dan jadi akhir itu udiro kakek pasti apa jambut alaika nyata di siro wayat barulah ngati alaika nyata di siro sopo al-maula bedoro sopo al-maula bedoro badadani kaya sausi mengurung-urung jambut bintau fikih kalau ditulungi maula itu Gusti Allah bintau fikih kalau ditulungi Gusti Allah wa insan lan oleh berfungsi Gusti Allah asal awet usah sapa kiye musane ilama maring barang ya pun kang ana ana iku sabar dan sebab firujui dalam bari ilallahi maring Gusti Allah indah sujudi edar nalikani indah sujudi dambi edar nalikani metuni dosa Faqala maka dawuh sapa Allah sapa yang seneng
Dawa ida arabna idal nalikane ngarepake sira ayat taha ingin terbuka sapa Allah Gusti Allah laka maring sira babar rojai nglawangi ngarep rahmate Gusti Allah fi indal Gusti Allah fasahat moko naksirana sira ayat tamkin tegese ngadir sira fi nafsika dalam hati sira ngadirake main barang buah kang utaima iku wasilun dadi wasilah minha minhu saking Gusti Allah ilaika maring sira min jalbil manafi saking narik pira-pira manfaat wa dafil qadari lan nolak pira-pira kelaratan min hayni qaulika saking mangsane ana sira oleh kufi batni umika dalam wetenge ibu sira ila waktu tumukare waktu alladzi kan anta kamu sira anta kamu sira ibu fihi dalam waktu faida syahidta memberikan akseni siro iman wakili edanakan siro dari kain kurung-kurung mahin walaba makumlindi ngalai kain atas siro po alur wajah inti kain ngarep-ngarep fi edal Gusti Allah wa ada muliasi lan orangan yang kotor-kotor mirrahmati saking rahmati Gusti Allah mirrahmati sing rahmati Gusti Allah walau wa'al-ukun senajan satariku itu bidam di dalam dosa bidam di dalam dosa bidam di dalam dosa orang sedaya yang memuliakan sedaya sesuatu di semua sama Riaikan kamera enggak berbeda. Sedaya jamaah pemangsa kita kapitan dan putri Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kula jelas dari tempat yang kemarin kita Allah. Mungkin kebahagiaan bersolat Allah Subhanahu. Badan berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terasa kedawuh kula satu. Dawuh idza waqa'a minka dzambu fala yakun sababan li asika min usulil istiqamati ma'a rabbika. Wayakut yakunu dalika akulu dhambi kudiro alaika. Niki lebih benar ya. Kalau jenengan bisa ke alam dunia niki kudinar sekali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau jenengan itu dikersakni kalian Gusti Allah. Niki enek awan, enek enten kesayangan, enten kejelekan, enten ibadah, enten maksiat. Dan pulau jenengan ini akan mengalami semuanya. Pulau jenengan saat pulau ibadah akan maksiat. Saat ini ketika terjadi ibadah, pulau jenengan kedah itu. Ketika terjadi maksiat, pulau jenengan kedah itu. Kenapa? Pulau jenengan diulang di kapan ibadah, pulau ini ketika terjadi ibadah. Saat ini ketika yang terjadi begini pulau jenengan di Pulau Al-Badru, pulau jenengan lakoni dosa.
Idza waqa'a minka dzambun, ketika dalam hidupmu terjadi dosa, fala yakun sababan liyasika, sing paling kudu jenengan gojeki pegang, jangan sampai dosamu ini menjadikan sebab putus asamu. Artinya apa? Ojo sampai dosa sing kula jenengan lakoni niki ndadekne sababiyah putus asane kula jenengan. Putus asa dengan apa? Min husulil istiqomah billah ma'rabbika. Ojo ndadekne putus asane istiqomah, hasil istiqomah kula jenengan kalian Gusti Allah. Aini dari ahwalika ma'a rabbika, sing kula jenengan pun gak ada itidal ahwali. Itidal ahwali iku tingkah lakuan sing jejeg, sing wis mancep nang jerone atine kula jenengan rupa ibadah marang Gusti Allah. Aja sampai iki dadekne kok boten ibadah kula jenengan. Biar tak tidak bisa berdiskusi istri, anak usulan istiqomah laka mustahil. Ojo teriku dadekne tumbuhnya keyakinan dan jerone atine kula jenengan. Lek dosa iki menggagalkan istiqomah kita dalam ibadah. Karena sebagian orang ini mengatakan husulul istiqomah mustahil terjadi. Hasilnya istiqomah itu mustahil terjadi ketika seseorang itu melakukan dosa. Dan ketahuilah bahwa dosa yang kau lakukan akan mendatangkan dosa yang berikutnya. Ketika ada orang yang mengucapkan semacam itu salah besar. Itu salah besar. Sebab apa? Lihatlah istiqomah ta'ala ubudiyah la yunafiduha fi dambin ala sababil farqah. Istiqomah dalam ubudiyah, istiqomah yang ibadah kula jenengan, istiqomah ubudiyah kula jenengan tidak bisa dirusak dengan fi'lul dambi, dengan melakukan dosa. Alasan berifakah walaupun, tapi dosa sing diterima niku dosa sing dilakoni niku sabil fakah walaupun. Artinya apa? Dosa yang tidak disengaja, dosa sing krono luput, dosa sing duduk disengaja. Sebab apa? Idza jara qadaru alaihi bidalik, idza jara qadaru alaihi bidalik, ketika sedang berjalan takdirmu tentang dosamu, engkau dikehendaki hari ini melakukan dosa. Tapi innama yunaqidu al-israr alaihi wal azmi ala fi'lihi saniyah. Yang merusak istiqomah ubudiyah itu apa? Yang merusak istiqomah ubudiyah itu adalah dosa yang israr. Israr itu dosa sing tetep dilakoni wal azmi ala fi'lihi saniyah. Jadi dosa itu, maksiat itu enten sing ala sabil farqah wal afwah. Ada yang ala sabil israr. Ada. Penjelasannya, kalau sabil farqah, dosa itu tidak disengaja. Orang niat maksiat tapi terjadi maksiat. Orang niat
maksiat tapi terjadi maksiat. Ini namanya sabil fathah wal nafah. Kalau sabil israr ini mengulangi dosa yang kemarin tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk maksiat. Kalau sabil israr ini mengulangi dosa yang kemarin tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk melakukan dosa. Nah, sing rusak ini istiqomah ubudiyah niki yang sabil israr. Tapi ini dosa buat asmalah filisannya mengulang dosa yang pernah terjadi. Ketika ini terjadi, apa orang itu harus putus? Tidak. Fal wajibu 'alaika an tatuba ila maulaka. Maka yang harus engkau lakukan, engkau harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sausnya dapat wartarju ilaihi wa la ta'asu bi rahmati. Kembalilah kepada Allah. Balik marang Gusti Allah, ojo pisan-pisan membidik hukum sendiri bahwa Allah sudah tidak bisa dan tidak mau menerima doa saya. Ini melalui faktor yakunu dzalika akhiru dzambin qudiru 'alaika. Ketahuilah, mungkin dosa yang kau lakukan itu adalah dosa terakhir bagimu. Karena dimungkinkan dosa habis, maksiatmu habis saat itu. Itu namanya akhiru dzambin. Jadi manusia itu coba aja gini Gusti Allah. Itu gini kitab Riyadhus Shalihin. Ini kan nanti dawuh dengan sahabat. Sahabat itu takut Gusti kapan lepasnya cobaan dari Allah ini. Kanjeng Nabi itu gambar nih gratis, terus ada garis datanya, terus ada garis lurus. Niku digaris terus kali Kanjeng Nabi. Terus sahabat nanti Gusti niku gambar apa? Iki gambare uripmu. Gambare cobaan ini Gusti Allah ingin ini. Kapan ketemu sing nomor siji iki mari maka muncul yang kedua. Yang kedua ini mari akan muncul yang ketiga. Yang ketiga selesai akan muncul yang keempat. Terus akhirnya sampai tek. Dan ini gambar yang terakhir Gusti. Ini gambar terakhirmu. Gambar terakhirmu. Mungkin ini maksiat yang terakhir atau dosa yang terakhir. Mantul ini Gusti. Mati. Terus mati. Entek. Melalui kok yang dulu dari keakhir berbit kudiru alaika. Nanti saya kalau jenengan sudah ini hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji-ngaji mugo. Seandainya ada maksiat yang kalau jenengan lakukan, ya Allah, mudah-mudahan ini maksiat yang terakhir yang saya lakukan. Qad yakun akhir dzambi ini alaika. Lepas itu wa yaqbalu alaika al-maula ba'da dzalik bitaufiqihi wa ihsanihi. Ketika itu benar adalah dosamu yang terakhir, maka yang terjadi di dalam diri kita adalah taufiqihi wa ihsanihi. Pertolongannya Allah, ihsannya Allah yang dihadirkan di dalam hati kita. Asal ilama yakunu sababan fi ruju'i ilallahi inda suduri dhambi. Maka Imam Ibnu Athaillah letakkan terus iki lho sing dadi sebab bali kula jenengan dengan sakit Gusti Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga bali kula jenengan ing dalem tingkah kula jenengan sing urip. Sing ngene iki.
Dalam pulau jenengan balik dengan tadi Gusti Allah dalam pulau jenengan itu balik bener pas mati. Masalah. Lalu ini suduri dambi. Nah, muka-muka ma yakunu sababat fi rijli Allah inda suduri dambi. Madana lek wis dibuka dikai pitulung karo Gusti Allah. Idza aradta ay yaftahallahu laka babar raja fihi fashhad ma minhu ilaika. Lewis diparingi pitulung kalian Gusti Allah, diparingi insan kalian Gusti Allah ketika engkau berkehendak. Ketika engkau berkehendak, Allah membuka hatimu, Allah membuka tentang pengharapan rahmat dalam hatimu, maka hadirkan hatimu. Untuk apa? Dengan setiap hal yang engkau lakukan, ini sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Ketika tiang pun dibuka hati kalian Gusti Allah, yang ada hanyalah jalbil manafi wa dafil madari min hini kaunika fi batni ummika. Sehingga hanya dorongan untuk melakukan manfaat, hanya dorongan untuk menolak madarat. Mulai kapan? Mulai fi batni ummika ila waqtil ladzi anta fihi. Mulai berkonjuru kandungan sampai saat ini. Fa idza syadda dzalika wala ba'alika halu wajah fihi wa tabliyah bi rahmatin. Ketika rasa ini yang menguasai hatimu, maka yang ada dalam hidupmu hanyalah penuh dengan rahmat Allah, penuh pengharapan dengan rahmat Allah. Walau ma'awuhi fitah, walaupun engkau pernah melakukan dosa, tapi pengharapan tentang rahmatnya Allah ini lebih besar di hatimu daripada terputus asaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pulau tidak ini. Seperti jabatan. Jadi kan kali pulau nipo nyambung. Ada yang bingung ngerti. Ya ada yang tinggi masuk tiga kata. Niki ngerti. Penjelasan ini Imam Ghazali itu mupas dengan kitabnya ya Ulumuddin. Dengan kitabnya. Imam Ghazali itu tahu. Wong sing bahagia dengan dunia tidak akan pernah bahagia dengan Allah. Orang yang bahagia dengan dunia, orang ini tidak pernah bahagia dengan bermunajat kepada Allah. Ini judulnya. Orang yang bahagianya bunga itu kayak kalau dunia, tidak akan pernah bisa merasakan bahagia dengan Allah. Lan wong sing bahagia kalau dunia tidak akan pernah bahagia ketika bermunajat kepada Allah. Betul apa? Betul. Lahirnya selanjutnya Imam Ghazali dapat wong sing pengen bahagia dengan Allah dan bahagia ketika bermunajat kepada Allah, mereka adalah muridul akhirah. Bahasanya jenenge muridul akhirah. Dan ketahuilah muridul akhirah itu Imam Ghazali tekanani para muridul akhirah boten pareng lali karo syarat rukune salat. Kalau maksudnya para muridul akhirah
boten paken lali karo syarat rukune salat. Dengan syarat rukune salat napa? Tapi syarat rukune salat niki boten padha kali syarat rukune salat kula jenengan ngene. Sabina awamu Sabina sholat bener-bener sama. Rasanya ini arkan gosuru tu sholat yang dan muridil akhirah. Niku sing pertama, niku ada. Jadi nanti belajar cara berukuran sholat pertama ada. Pertama ada. Artinya apa? Nanti perlu jelaskan. Niki hubungannya kali ini dalam adab begini. Niki kali Imam Ghazali tenggiri kita kerja lebih diringkas menjadi satu untuk disampaikan. Jadi yang pertama niku ada. Sing nomor kali niku toharoh. Sing nomor 3 niku satrul aurat, nutupi aurat. Sing nomor 4 istiqbalul kiblat, madhep kiblat. Sing nomor 5 al-intisabu qaiman, berdiri di tegak. Yang keenam baru niat. Ternyata ajeng sholat ini yang harus kita lakukan semacam ini. Bagi para muridil akhirah, ketika engkau akan melakukan sholat, jangan pernah lupa 6 perkara. Sing pertama niku ada. Ada niku maksudnya ya apa? Niki sing diolah nyuwun sewu. Yang ditanya itu bukan dohir. Sing ditanya niku ya nopo rasa apa yang harus kita hadirkan ketika kula jenenganku masuk waktu sholat utawa enean ada. Kan masuk waktu sholat itu terkait dengan adat. Ya nanti salah. Ini harus ada dulu. Gonggo saat ini kan si usul, atau bisa ada lalu usul. Saya repotnya gak usul takut bisa jadi. Jadi saya harus takut. Bisa ada dulu mendungnya. Ada. Ketika uang enten ada penggali pulau jenengan, artine penuso, artine muridul akhirah. Niku sing enek ning jero niku nopo? Yang ada di dalam hatinya para muridul akhirah, dawuh Imam Ghazali, sing enek niku dhek niku langsung kelingan pekewoi, paham pekewo kan? Pekewo niku ya napa repote, ya napa wedine, ya napa bungane campur dadi siji. Niku namanya pekewo. Ya napa pekewo kula jenengan niku benjing teng yaumul kiamah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kabeh ngamal kula jenengan dunya iki. Jadi kula jenengan lek kudu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kula jenengan itu jawab ada. Lek ngindah muridil akhirah niku boten Allah Akbar. Allah Akbar. Kan kula jenengan ada kan ngejawab iki. Oh, maka ada kudu dijawab. Jawabannya ada itu ada di hati kita. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar terus dopok. Terus dopok. Hatinya tidak bergerak apapun. Jadi murid akhirah niku ketika mendengar suara adzan sing obah atine niku langsung koyok-koyok krungu panggilane Gusti Allah ning gene yaumul kiamah tentang pertanggungjawaban amal.
Kaya dipanggil. Kan ini giliran misalnya tak bisa. Yo sama ini saya sabar giliran tidak bisa. Giliran ditakoi tentang perkara jawaban Niki arti ini keluar dengan arti ini murid akhir roh. Lah ketika ini dalam hati ini hadir tentang panggilan ilahi, panggilan Gusti Allah dengan yaumil kiamat, maka kula jenengan iki murid lahiran iki berusaha lahir batin untuk cepat-cepat memenuhi panggilan Allah. Kula jenengan misalnya dipanggil timbali kali mau pelatih, foto jenengan misalnya dari program ini dipanggil ke atasan. Misalnya jenengan dari dinas dipanggil ke atasan. Niku cepet nanti budale kalau jenengan ditiba di Gusti Allah. Cepat dikira budale. Nah, dan begini berusaha lahir batin untuk cepat-cepat memenuhi panggilan Gusti Allah. Niki sing sing toto niku dudu dohite, tapi sing toto niku ati. Manusa tanpa toto ati niki boten sakit. Mulane murid lahiran. Matur-matur sing nomor kali Ghazali dawuh. Jadi tiang itu akan berusaha lahir batin kanggo tumuju dhateng ngarsane Gusti Allah. Lah sing nomor loro iki tiang iki mangke. Nggih, sing wong sing cepet-cepet budal ning ngene memenuhi panggilan Gusti Allah. Tiang iki golongane tiang sing besok tengene akhirat akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Dengan panggilan ya Allah pun. Mulane Imam Ghazali matur pituture boten aneh-aneh. Pituture mau budal boten matur pituture. Imam Ghazali mau pituture maka gatekno atimu ketika enten ada. Maka perhatikanlah hatimu ketika ada. Artinya apa? Ketika masuk waktu sholat itu, hatimu koyo apa? Enek setrumi pengen dak sholat, apa enek? Apa enek setrumi tapi jemo, paham jemo ya? Semua. Setelah kisi jam, bukurin saya jam. Akhirnya bingung nih katanya. Ini sholat tokoh, sholat ngasar kok yang ini, sholat maghrib kok sih sholat ngasar kok yang ini, sholat maghrib kok sih Nah ini kalau jenengan ada bingung nih, ini sholat subuh atau sholat duha? Sholat duha apa yang kunut deh? Nah, bingung nih, sholat duha apa yang kunut? Niki mulai Imam Ghazali nuturin duduk bunda-bunda betul. Maka perhatikan hatimu ketika ada ketika masuk waktu sholat. Materi itu si nomor 3 ini. Apabila hatimu menawa atine panjenengan niku wis dipenuhi rasa seneng. Rasa seneng kapan teko waktu sholat. Rasa seneng kapan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datang kebahagiaan.
Maksudnya data kebahagiaan itu apa? Kuno jenengan ibadah itu rasanya enak. Enak ibadah ini dudu krono penake panggonan, dudu krono penake suarane imam sing imami, dudu krono kompak lan serempati dalam sebuah zikir. Niki tenggene bab rohan. Bab rohan itu Ghazali nyuplik sekedhik tenggene bab sumber niku. Nggih, niku kaitan rohan sebelumnya. Niku ngeten Imam Ghazali dawuh. Penake atimu karo Gusti Allah. Iku dudu krana penake swara. Dudu krana apike wajan. Dudu krana penake panggonan. Dudu krana penake fasilitas ibadah. Nggih. Ngoten. Lan iki sing kula jenengan hati. Nggih. Karena tiyang niku seneng ibadah, nggih. Ayem ibadah tenan ibadah siji. Nyapa sama aku sebut sholat tengok kan. Oh, ini nggak terus. Lah nyapa imam suarane penak. Apa boleh sing ngami? Nggih saya sudes. Udah jan penak. Iki penakmu iku dudu karo Gusti Allah. Iku penakmu krana ngrungokne swara. Iku padha karo jenengan salat nyetel lagu dangdut. Nggih. Nggih. Harudang. Nggih. Karena penakmu iku dudu karo Gusti Allah, tapi penakmu karo swara. Nggih. Ngeten. Penak ibadah ning kono kuwi. Lan mujudin full AC penak sih. Nggih. Lho penakmu iku dudu karo Gusti Allah. Penak karo fasilitas. Nggih. Lepun penak karo Gusti Allah niku pun to jenengan dipanggoni teng pundi kemawon akan merasa nyaman, bahagia dengan Allah. Niki sing kula jenengan niku kapusan. Lane bab bahulur, bab rohah niku gara-gara bahulur. Kebu. Enak, iku kenapa gak karo aku? Nggih Gusti kula salat. Tadi penak itu karo suasana, penak itu karo fasilitas, penak itu karo swara, penak itu karo wajah. Ora penak karo Gusti Allah. Jajal saiki pengen tok tanpa enek penake wajah, tanpa enek penake fasilitas, tanpa enek penake swara. Jajal. Kusi imam gak jelas, wacanya lek suratnya diwaca surat Yasin. Kadang-kadang. Niku jaman 20 niku kali imam tok dhewe ya. Sing 19 makmum ilang. Leng ngalih dhewe-dhewe. Karena apa? Dia gak penak ibadah niku mboten penak karo Gusti Allah, tapi penak ibadah ukurane penak karo swara. Ini agak ditambah. Ini kemudian, lalu kalau jenengan kan kadang ada kira, aku pun nak skop dengan, lihatnya kalau penak harus skop, ni, mari dari itu akan datang kebahagiaan dan peruntungan. Artinya kebahagiaan itu bahagia dengan Allah. Bon, niku kok yang pertama. Nah, yang nomor kali. Niku tohara niku bersuci. Sesuci niku nggih. Tengene muridul akhirah. Kalau jenengan tidak sesuci niku wudu karo adus, karo tayamum. Karena larane baju tayamum mulai kering tayamum telu mau tayamum kan ada. Ternyata Imam Ghazali niku bagi takdir bab sesuci ini pun ada sekarang. Sesuci yang kau perhatikan, hai para murid akhirah. Yang pertama at-tadhiru dhahir al-ahdas wal fudulan. Sucikan dhahirmu, resik ono dhahirmu,
resi ono panggonanmu teko ngene najis, teko ngene hadas lan pira-pira najis. Sing nomor kali tadhirul jawari anil jazai wal asam. Sucikan hatimu, sucikan dohirmu dari semua dosa. Tangan ojo maksiat, pripat ojo maksiat, kuping ojo maksiat, hidung ojo maksiat. Yang ketiga, tathirul qalbi anil akhlaqil madmumah wa radha'il mamqutah. Sucikan hatimu dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak-akhlak rendah yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu sing nomor 3. Sing nomor sekawan, tathirus sir amma siwallahi ta'ala. Sucikan sirmu, hati yang paling dalam. Sadrun, qalbun, fuad, sir. Sucikan sirmu, hatimu yang paling dalam dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sehari-hari Gusti Allah. Langit tadi wahya taharul abdi wal awliya. Iki lho carane sesuci para nabi lan para wali. Jenengan juga aku itu nabi, aku itu wali. Aku itu nabi, aku itu wali. Yang paling penting kan dia wali murid. Paling penting dia wali nikah dengan lanjut dipakai. Niki sesuci mungkin mas. Ghazali ini bolehul akhir. Dan ini dibedakan itu. Dari 4 penjelasan tentang suci, ini ada 5 pengertian. Yang pertama, panggonan sholat kula jenengan. Panggonan sholat, panggonan sholat ini misalnya temu sholat, ya sholat ini kan tempat sholat. Tempat sholat kula jenengan utawa itu adalah wadah. Niku wadah lan niku tutup luar kula jenengan sedaya. Panggonan ibadah iki wadah lan tutup kangguli kula jenengan sing sifate adoh. Terus pakaian sing kula jenengan gawe niki niku tutup lan wadahmu sing cedhek. Tutup lan wadah sing cedhek. Pakaian niku wadahe kula jenengan. Wadah ya jenengan nek blonjo tuku terong jadi kresek. Lah, kreseknya wadah terong kan. Lah saniki wadah ya awake dhewe iki klambi. Klambi itu wadah kula jenengan. Maka setiap orang harus punya klambi. Kudu duwe klambi. Niki. Lah kalau niki wadah yang dekat, maka wadah yang dekat niki ya kudu bersih, kudu suci. Nggih. Ngaten. Lah nek hormat niku, nggih. Bapak haram niku. Jogo kabeh niku teko najis. Jaga kulitmu dari najis, jaga pakaianmu dari najis. Kabeh jogo panggonanmu teko najis. Krono kuwi pakaian. Nah, terus nomor 4, jangan lupa sucikan hati. Nah, ini sing nomor 4. Ojo lali resi ono hatimu, sucikan hatimu. Lalu kita ngerti menggosok saya, pripun carane ngubah hati. Ngubah hati niku, mensucikan hati niku, caranya adalah tertunggal taubat. Nomor kali nadama niku betul. Sing nomor 3, berjanjilah dalam hati untuk tidak mengulangi lagi di zaman yang akan datang. Niki nerangin dan lebih
dosa. Napa kok mriku berjanjilah tidak akan mengulangi lagi di zaman yang akan datang. Faqad yakunu dzalika akhirul dzambi utiru alaika. Niku Imam Ibnu Athaillah Al-Hidayah. Sebab apa? Kira-kira bisa dimungkinkan dosa yang engkau lakukan itu adalah dosa terakhir dalam hidupmu. Mulai dari Imam Ghazali dawuh iki tak lebokne wae ning kene muridul akhirah surut wa arkan. Arkan sholat dan muridul akhirah. Matur-matur yang nomor 5, sucikan hati. Lewes getun gelem tobat. Nah, niki hatimu resih. Mengapa hatimu harus bersih? Karena hatimu adalah tempat dan alat untuk melihat kepada zat sing kula jenengan sembah. Krono atine kula jenengan iki alat lan panggonane zat sing kula jenengan sembah. Qalbul mukmin baitullah. Niki. Kula jenengan itu punya baitullah teng niki. Gadah baitullah teng niki. Napa kok baitullah sing teng niki tidak pernah engkau apa? Paham apa? Enggak pernah diapa, enggak pernah diresipi. Dan kula jenengan bingung budal ning ngene baitullah. Tapi kita punya baitullah tidak pernah diobeni. Lalu Allah yarham almarhum beliau ini berdoa. Kalau pas madrasi kendali bayi itu tidak umroh. Pada waktu itu, takjub kalau bayi kok moro-moro budal umroh. Terus matur-matur kalau berbeteran, terus pulau ke pagi kan moro liman, yang baik kan tinggal, terus pulau mantek. Mereka tidak berdiri atau pengen musim ada yang ya ayo sama pengen gimana aja kan genteng tapi biasa jadi akhirnya bentuk terus tadi kirawat yang lagi belum atur terus waktu aku mandi kemah. Aku mari kemah. Aku bila bawa kemah. Bahasanya yang baik suwung baitullah. Wong nek karo wong 10 juta. Mereka kan baca baitullah iki suwung saja. Ternyata sing suwung niku artine manusia. Duwe di baitullah tapi disuwung. Maknane napa? Maknane banyak hati manusia sing suwung. Jadi kalau pun itu baitullah. Mulane tadi Imam Ghazali Dr. apa? Tengeriku Laburitul Akhirah. Niku sucikan hatimu karena hatimu adalah tempat, hatimu adalah alat untuk melihat kepada zat yang engkau sembah. Al-Ma'bud. Nanti pelanjutnya yang diopeni baitullah yang hakikat, sing hati diopeni. Nah kalau Gusti Allah dikersakti sakit melakukan itu baitullah yang dohir nyata ada di sana. Itulah jenengan alhamdulillah.
Oleh mana aku tak kasar haji ya, baik tulung neng jalan mati. Ini bahaya. Ini ku namanya alias. Rasa memutus. Betul kan? Ya lepas pernah oleh mengurusi, lepas gak benar. Terus baik tulung dulu orang terbawa, malah terkosong nih. Mana ketakutanmu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita harap. Ada hari Tuhan. Jadi terus itu nak bumi juga ni. Bayar nak jenengan. Kerana muridul akhirah itu ini yang terjadi. Lain jenengan merasa pernah penuh rasanya koyor ini, itu berarti tandanya jenengan itu ingin melakukan. Lalu tadi aku gak ya Allah mau ya itu jenengan itu kan. Nanti murid lahir ini tadi dijauh Imam Ibn Athaillah tentang dosa ini. Yang selanjutnya saya nomor turun satu Allah nutupi aurat. Nutupi aurat itu mau tinggi itu. Mengapa Imam Ghazali tinggi itu harus bahas pakaian kalau itu dalam tutup bukan? Dan saya ingin nutupi aurat itu begini. Apa yang kabinet sih luput dan seterusnya. Ini pun dilepon ini gini Tuhan. Kalau jenengan ini mempelajari tentang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini apa Imam Ghazali? Ini terang Tuhan. Tapi sih pintar kelambi. Ini kelambi. Padahal kelambi itu aja ini tutupi aurat. Ternyata muridil akhirah itu beda. Menutup aurat, niku kabeh nutupi kabeh kejelekan badan, kabeh aib badan, kabeh napa niku aurat badan dari pandangan orang lain. Terus yang nomor kali aurat batin. Kula jenengan nutupi aurat batin. Karena apa? Aurat batin ini adalah kejelekan hatimu. Aurat batin itu eleke atine kula jenengan. Eleke atine tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sing roh gurme Gusti Allah. Mulane niki tentang aurat batin Imam Ghazali tahu aurat batin itu dulur-dulur kabeh aurat batin itu kejelekane hati, elek hati. Lah elek hati itu orangnya sing roh saliyane Gusti Allah. Lebih pernah nutupi wong niku sing karo Gusti Allah, kersane ditutupi Gusti Allah kiamat. Jangan jawab. Kan jawab itu. Mulane jenengan mau kita berjaya mungkin dia tidak kira. Ada karena tidak kulta. Ada paham dulu. Ada berarti ketika engkau berkata semacam ini maka saya jawab. Mata Imam Ghazali ini. Ida kita ketika engkau berkata sama ngomong lalu terus kalau aib auratnya batin sehingga Gusti Allah begitu Gusti Allah dia kalau mau kan nah ketika engkau berbicara semacam itu maka hadirkan semuanya di dalam hati dan perintahkan hati untuk menutupi semua. Tutup orang kabeh wis aurat batinmu lek sampean ta kesampean ngomong sing kudu tak tutupi sing tutup orang kabeh sampai tutup orang kabeh niku sak ngibadahmu tutup ana aja tutup wong iki sak ngibadahmu tutup ana maka tutuplah semuanya. Tutup kabeh.
aipe yo tutup, ibadah yo ditutup. Artinya ditutup apa? Supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Ini kisah penting. Melani para kekasih Gusti Allah, para kekasih Allah, niku sing kathah niku mastur, sing kathah niku maju. Ditutup kalian Gusti Allah, gak ditutup Allah. Begitu dia ketahuan, konangan dari niku kasih Gusti Allah, mesti njaluk maju. Nah, banget langsung. Begitu konangan, Gusti saat ini mahabbah tresno kula kali panjenengan pun konangan tiyang Gusti. Saat menika kula nyuwun Gusti, kula sowan dengan panjenengan. Mati. Karena apa? Tresno ning marang Gusti Allah ora pengin konangan sapa. Niki, leko sana sawuse konangan, terus jatuh mati. Lan Imam Ghazali, sing nyerat kitab Ihya. Imam Ghazali niku, ngumbolo mau lama, terus berjalan. Nah, mana dari Imam Ghazali niku, Imam Ghazali itu terkenal berbeda, terkenal pundang. Misalnya umur 15 tahun jadi mufti. Umur 15 tahun itu sing nyaos dengan Imam Ghazali itu imam besar. 100 ulama besar itu mengaji dengan Imam Ghazali sing umur 15 tahun. Niku pun pundang. Lah Imam Ghazali itu melampah. Pindah negara. Nanti enten pondok itu akhirnya enten pengajian Imam Ghazali itu ngurungoni tegene pengajian itu. Lah sing ngaji niku kiai niku menciptakan Imam Ghazali. Lah kalau nyritani Imam Ghazali niku misale teng desa mriki enek tiyang nyritani Imam Ghazali itu boten namung pindah desa, langsung pindah negara. Kalau doro-doro, yo enek sing nyritani Imam Ghazali mana. Anggere ning di aku kisah, pengen kisah nang kali jenengan ya Allah. Mulane Imam Ghazali niku Bayajis, kali kata manik ya sing sing Bayajis sing Batul Tuhan Allah ya rahmat. Niku kula mireng aja sampai hari ini Imam Ghazali itu betul semua di makom itu. Koyok sirna di telan bumi bahasanya. Karena Imam Ghazali matur dengan cara Gusti Allah Gusti. Kula betul kepingin Gusti. Cara ini saya itu dikenal oleh manusia. Karena banget medine lek tengeriku dikenal Allah. Terkenal Imam Ghazali itu nyuwun sawise kula ninggal aja sampe enek labete makom kula. Iki dawuh Bayajis. Mane tadi wali-wali yang lainnya memang itu dibuka. Kalau mantul abdi bakal mau sawise situ podo disiarahi. Niki aurat batin. Wis maten-maten katakan dari mulai ucapkan syahadat. Bahasa ini kan saya nyatakan dengan hatimu. Nyatakno ning jero atimu. Bahwa ning ngarsane Gusti Allah subhanahu iku ora enek sing bisa nutupi apa wae dari pandangan Allah. Di hadapan Allah tidak ada manusia sing bisa nutupi semua amalnya dengan sani dari pandangan Allah.
Ngamal apik ora enek sing kliwat, ngamal elek ora enek sing kliwat. Ada. Bama ya'mal miskola darotin khairan yara. Bama ya'mal miskola darotin syarran yara. Mulane kapan kepanggih kali adluqa sifat adil Gusti Allah, tidak ada dosa yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Namun itu, mulane ya napa niki kula jenengan ku namung muga-muga akhirut dan diri kula jenengan sih dalam dikasih urip ning dunya ini. Sebab napa? Imam Ghazali terus didhawuhi, wis saiki tak warai. Piye carane nglebur dosa sing wis kliwat. Imam Ghazali dawuh, sing iso nglebur salahmu, sing iso nglebur dosamu niku namung siji, penyesalan. Nada ketut kalau dosa. Mulane tiyang niku lek dene gadah ketut tidak bisa menerima ilham. Jadi atas kemudian amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, mukasafah, arifah, kamil. Ada 9. Mulane nek mboten gadah lawamah itu penyesalan. Uang itu boten saged, mulhamah itu boten saged. Uang itu ora duwe ketut dengan apa yang telah dia lakukan, maka dia tidak akan bisa menerima ilham. Ilham tidak kena, diomongi ora kena. Diomongi ora kena. Niku jenengan wong pada masa amarah kok jenengan omongi, niku ngamplok. Bisa dikuyok jenengan. Karena apa? Dia tidak perlu diomongi, tapi harus diarahkan kepada Allah. Allah mulai dari Imam Ghazali dawuh ini sing iso mlebu iku nada. Mulai dari iki diatur iki. Nggih. Dan niku sekali mlebu niku bin nada. Iki ada. Kanthi terus. Imam Ghazali dawuh ngoten. Sing nomor loro rasa malu dengan Allah. Isin karo Gusti Allah, bahasane kaya. Isin karo Gusti Allah. Sing nomor 3, takut dengan siksa Allah, maknane khauf, wedi marang siksane Gusti Allah. Matur nuwun. Kapan niki hadir ning jiwa atine kula jenengan? Niki kan carane nglebur siji nadama ketut penyesalan, nomor 2 hayat isin marang Gusti Allah, nomor 3 niku wedi marang siksane Gusti Allah. Lek niki wis enek ning jero atine, tandha tegeriane kaya apa? Kita akan merasakan kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa. Jadi rasa sing enek tiyang sing duweni ning atine duweni nadama, duweni ketut, duweni isin, duweni wedi marang Gusti Allah. Niki rasane ning jerone ati. Rasanya. Niku cara wedan niku lek wis dikeki jenenge nadama, kei gula, kei kopi, kei banyu. Nah, niku terus diudek rasanya. Karena tadi rasanya ngene. Dikatakan pahit ada manisnya, dikatakan manis ada pahitnya. Diarani bubuk enek banyu. Jadi ketika nadama, hayat dan khauf ada di dalam hati kita, maka yang kita rasakan, sing dirasakno niku kula jenengan namung merasakan bahwa hamba-Mu ini ya Allah yang sedang menghadap kepadamu ya Allah, hamba yang penuh dengan dosa. Nah, niki maknane ifdullan wa iftiqar. Kalau kita sudah pertama ngaji kita,
ibadah sing mendatangkan izan wastikbar itu lebih baik maksiat yang mendatangkan dullan waftikar. Masih kemudian mau tambah ibadah yang mendatangkan kesombongan dan merasa mulia iku luwih apik maksiat sing maksiat niku wau nekake dullan waftikar nekake rasa dina lan rasa butuh marang Gusti Allah. Sebab kenapa maksiat luwih apik maksiat? Karena maksiat yang sudah mendatangkan dullan waftikar ini maksiat yang sudah ditobati. Jadi entene agama, entene hayat, eneke getun, eneke isin, eneke wedi, napa niku badal maksiat. Nggih. Mulane demikian diatur niki. Enek maksiat niku ala sabilil fatah wa tafah, enek maksiat niku ala sabilil isyraf. Enek maksiat niku disengaja. Enek maksiat sing ora disengaja. Artinya memang dia niku dalam rangka kudur alaih. Mulane kula jenengan niki napa muridul akhir. Yang pertama ketika nadama, haya dan khauf ada di dalam hati kita, yang kita rasakan kita adalah hamba yang penuh dosa di hadapan Allah. Sehingga berkali yang kita rasakan kita adalah hamba yang banyak sekali melakukan kesalahan dan kejelekan. Sing nomor 3 yang kita rasakan kita adalah hamba yang menyesali semua dosa. Dan yang kita rasakan adalah kita adalah hamba yang pernah lari dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Akhirnya kita menundukkan kepala karena malu dan takut kepada Allah. Diku krono isin lan wedi marang Gusti Allah. Lalu para kekasih Gusti Allah niku gak pati wali datang. Diku krono kok isin lan wedi marang Gusti Allah. Nah, kalau jenengan dana terus. Dan diku ae aja diku empuk. Syekh Nur niku kemuling pakis, lampu merah rambi niku nganan, rambi budal diri, nanti kalau kemuling itu ada ngomong Syekh Nur. Syekh Nur itu golongan di Aulia wali kutu bilhos. Niku semasa hidupnya, Syekh Nur niku mboten nate jangan orang. Niku mawon. Kalau pada waktu itu kepingin semer wali Gusti Allah sing wasilah kita lihat. Jadi wasilah wali itu sing di dalam kita lihat. Itu ya Syekh Nur niku sing diketori ke atus niku. Kumpul di kono. Ya istiqor. Mantan itu kapan dapat nangis. Kapan dapat peden koyo nopo. Kalau jenengan dana kan duduk perkara sing aneh iki. Lek rasa dana malah diurut ning. Kalau jenengan kayak sono lek diurut ning disunting ning. Lek sono niku saking begini niku kapan dana iku nangis dino-dino. Jadi yang dalamnya dan pondok yang dalamnya aja ngaji. Ini apa enggak? Tuh. Nah, ya ada ini. Komputeran ini kan dia menurut
niku interpretasi kabar niku kan. Apa yang saya itu kiranya apa? Bahasanya kiranya apa? Karena bayi itu sensor itu betul ada dah. Dari niku namun jenang terlepek niku sini tak sensor. Juga menurutnya kadang betul teras. Oke, betul teras. Niku dalamnya itu kan gede kono sak bolong-bolong. Niku terus sementara kadang ya ngapain enggak? Kok di kamar atau di kamar gitu. Di kamar itu kita pihak itu selalu itu dengan segini. Kadang abah itu bener. Jadi kayaknya, kayaknya. Tapi ketika kita buka diri, kita buka diri, tengoknya. Nah, sensor niku, lalu kalau matur, niku wali kutupil haus niku nggak cerita. Nih, masih yang sering berhasil, Mas Haji niku ziarah makome Syekh Oleh Bapak. Ziarah makome Syekh Oleh niku dikirikan niku. Ya, nyapa sama dene, bahasane itu. Ono bali. Tanggamu kuwi wali kutupil haus. Ada wali kutub. Rumah sibuk, terus sibuk di. Kalau kali itu boleh, yang komunik. Ada pun mati nyukarnya masa ciri terus ngajak pulau. Ngajak itu, yang ini saya. Kalau acaranya biasanya mujahadah kalau malam Jumat. Jadi pada waktu nikah, lalu pokoknya harus menunggu ini, mana dia nggak boleh. Terima kasih. Saya melaku, saya bisa kelas. Mungkin demi kita ini pulau ibadatnya perjalanan ini berhasil. Demi kita termakam, pulau kita termakam biasanya tidak berada di makam. Apa itu? Yang berlaku lagi. Pulau kan itu di makam mau coba. Itu lah. Ini. Melani, nopo. Rasa yang ada ketika engkau sudah semacam itu, maka engkau akan menundukkan kepala di kronologi bila isi marah Gusti Allah. Ini kisah satu Allah. Abahnya itu bayi sanani Allah ya. Ini kapan dagingnya budaya dan masjid. Abah itu ngebuni ke dalam namun masjid, kita mondok kejudi. Lama-lama mungkin istirahatnya boleh ingat temui tangkilan beliau. Pokoknya urusan kayu bakar, terus mencari kayu, muntingi kayu, terus nanti ibu dia kan. Ini nanti ibu. Kita itu, ada di sini. Betul nanti itu. Betul nanti itu. Pulau Jawa itu. Betul nanti itu. Apa ketika itu harus Gusti Allah. Betul nanti itu. Berarti kayak piana pada gua wadifah penggawean cekik para kekasih Gusti Allah itu ada. Mbah ini, Mbah Konten ini mulai ceritanya karena Mbah itu 3 tahun itu mangan darah efek. Tahun berikutnya darah itu, tahun berikutnya berdarah sama sekali. Lalu kenapa mengatakan hal itu terjadi? Niku duduk berarti pulau jadinya di pemerintah itu. Jadi kalau duduk ini rahasianya niku ketemu ini. Jadi beliau buatan dari buatan nama yang bisa mawati.
Kalau jenengan niat ingsun poso, ini betul. Ketika nawaitu somabati, ini ngindah murid berkir, ini makin betul tadi. Lalu dia apa nih? Bisa munculnya nih ya. Ternyata munculnya ini. Mahabbatillah, kecintaanmu kepada Allah ini akan melupakan semuanya tentang dunia. Jadi piyambake niku golongan wong sing niki niku mati leres hakikatnya bener poso niku mboten enten namanya. Betul pripun? Lakon sing dilakoni mengapa beliau kok kuat? Ya kalau jenengan kok kuat gak mangan? Kok kuat kok mangan berhasil dong. Lek kula jenengan duweni nawaitu niat isun poso buka sasin dok lillahi ta'ala. Niku gak kuat. Entuk 3 dina mangan. Kalau dan ini yang apa? Munculnya niki piyambake sangat mahabbai sangat tresno ning marang Gusti Allah, banget cintanya kepada Allah, akhirnya dia lupa dengan dunia. Lali karo mati. Jenengan gak ada putra ali. Ya, enten putra ali. Jenengan cuma HP. Pak bisu menjalankan main game. Boleh tak bagi paketan 1 juta entek game gimana? Jangan perhatikan, ojo bawa konangan, ojo bawa konadus, ojo bawa kontubu. Jenengan nih. Betul. Betul. Orang konangan ya semua konadus yo mau sekolah yo mau. Kenapa kok mau? Gimana? Mau kok nih? Oh, paketannya 1 juta. Bengi konturu yo mau. Konturu mati. Di konturu itu direbut HP-nya di ruangnya nangis lewat itu kan. Bukan. Karena HP-nya direbut hati kerak gitu. Ini kula gambar. Ternyata mahabbah itu jeneng manusia dengan sari Gusti Allah. Niku sadaya lali mangan lali ngombe lali turu. Jadi kula jenengan melek bengi syahrul lail melek bengi. Boten niat ingsun melek bengi. Boten niat ingsun melek bengi. Ini pada tahap yang sangat ini. Tapi ketika tahap pembelajaran ini, lalu Allah yarham Gus Nadi, dan boten nanti sari, sabar bisa, orang tahu, nopo gak tahu, dia gak kepingin terlupakan dengan Allah karena tidur, boten kepingin. Akhirnya beliau itu melek, mawon, lah melakukan kancane, lah kancane kan gak betah. Akhirnya dikatakan gak belinan, itu mana gak beli romi, gak boleh. Lah si gak betah ya seneng gak beli ini kalau ini orang ngerti perjalanan hati. Mulane jenengan itu ngetut nih mutasawwifin, berarti kalau nanti ngawas kitab fatah nih. Wong niku ketika dalam makom fana niku wairun disorti. Nggih. Mangke lek kode-kode terlalu mana. Nggih. Niki teko satu aura beliau mau nggih. Nggih. Niku istiqbal kiblat dan di dalam iman dan niat. Mangke sehubungan sama. Nggih. Karena perjalanan muridul akhirah ini, perjalanan muridul akhirah ini kalau jalan alon-alon. Kita kan ini, muka-muka Gusti Allah paling hidayah, paling ditolong dengan keluarga dengan dan juga kita, Gusti Allah menghendaki berkehendak kepada kita semua untuk menjadi kekasihnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya kan, iya kan, syarat